Halo teman-teman dan Ibu Rini, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Alivia Naila Putri kelas 12 MIPA 1 absen 4, Awi Septian Prasetyo kelas 12 MIPA 1 absen 7, Mufida Nur Aziza kelas 12 MIPA 1 absen 21, dan Muhammad Fauzan kelas 12 MIPA 1 absen 22. Pada video tugas kali ini, kami akan membuat makanan khas daerah Pontianak yaitu coipan dan makanan khas Betawi yaitu biji salak. Berikut kami tampilkan bahan-bahan untuk membuat coipan. Oke, langsung saja ya. Berikut cara membuat coipan makanan khas Pontianak, Kalimantan Barat. Yang pertama, bersihkan bahan isian yaitu wortel dan bengkuang. Jika sudah, kupas dan iris tipis panjang. Yang kedua, siapkan 10 siung bawang putih, lalu kupas bersih dan kemudian cincang halus. Lalu siapkan ebi yang direndam air panas terlebih dahulu. Yang ketiga, goreng bawang putih yang sudah dicincang halus menggunakan minyak secukupnya. Usahakan diaduk terus dengan api kecil sampai berwarna golden brown atau coklat kemasan. Kemudian yang keempat, tiriskan bawang putih dan bagi menjadi 2 bagian. Yang lebih sedikit untuk menumis isian dan yang lebih banyak untuk topping cokiannya ya. Yang kelima, siapkan minyak yang bekas menggoreng bawang tadi. Namun, simpan sedikit untuk mengoles topping serta alas kukusan copian nanti. Panaskan minyak sebentar beserta bawang yang sudah disiapkan untuk tumisan tadi. Lalu masukkan ebi, tumis sampai harum. Jika sudah, masukkan wortel, lalu bengkoang. Tambahkan bumbu sesuai selera seperti garam, merica, micin, serta gula sampai dirasa sudah pas. Oh iya, jangan tambahkan air pada tumisan ya, karena kandungan air dalam bengkuang dan wortel tadi sudah cukup. Tumis terus sampai terlihat wortel dan bengkuang sudah terlihat layu dan isian menyatu dengan bumbu. Setelah jadi, pisahkan dulu isian. Tahap yang keenam, siapkan bahan-bahan kulit, campurkan tepung beras dengan tepung kanji sesuai takaran, lalu tambahkan garam. Aduk rata, kemudian tambahkan air, dan aduk kembali. Tahap yang ketujuh, masak adonan tersebut di atas api kecil, lalu tambahkan minyak dan aduk terus sampai adonan menggumpal atau menjadi satu. Tahap yang ke-8, siapkan tempat yang sudah dibaluri oleh tepung tapioka. Jika sudah, taruh adonan di tempat tersebut. Lalu uleni hingga kalis sampai adonan dirasa tidak terlalu lengket. Kemudian jika sudah, tahap yang ke-9, bentuk adonan bulat-bulat dan pipihkan pada sebuah alas. Lalu, masukkan isian, kemudian tutup. Mudahnya, bentuk seperti menyerupai pastel. Usahakan tangan dan alas sudah dilumuri tepung kanji, supaya adonan tidak lengket di tangan dan alas. Tahap yang ke-10, siapkan panci kukus yang di dalamnya sudah dialasi daun pisang. Kemudian, olesi alas tersebut dengan minyak sisa goreng bawang tadi. Susun copian di dalamnya, lalu masak atau kukus dengan api sedang. Tunggu hingga 5-7 menit, beri copian topping bawang goreng yang sudah disiapkan tadi. Kemudian tutup dan masak kembali sampai dirasa adonan sudah matang.
Sambil menunggu copiannya matang, siapkan bahan-bahan sambal. Tahap yang ke-11, siapkan bahan-bahan sambal, lalu cuci bersih, kemudian rebus dengan sedikit air. Setelah cukup matang, masukkan ke dalam blender dan tambahkan cuka. Lalu, blender sampai halus, kemudian sajikan dalam mangkuk kecil. Tahap yang ke-12, jika copian sudah matang, Angkat dan sajikan copian bersama sambal yang telah dibuat tadi. Oke, kita lanjut ya ke cara membuat biji salak makanan khas Betawi. Berikut kami tampilkan bahan-bahan untuk membuat biji salak. Tahap yang pertama, siapkan panci kukus, lalu kukus ubi yang sudah disiapkan dengan api sedang. Potong ubi menjadi beberapa bagian supaya lebih cepat matang. Jika sudah, tahap yang kedua, kupas dan bersihkan ubi. Masukkan ke dalam wadah, tambahkan gula pasir, lalu tumbuk sampai halus. Setelah itu, tahap yang ketiga, campurkan tepung sagu ke adonan ubi dan uleni sampai kalis. Jika sudah, bentuk adonan menjadi bulat-bulat dengan ukuran sesuai selera. Tahap yang keempat, panaskan air sampai mendidih, lalu masukkan bola-bola biji salak. Masak sampai bola-bola biji salak mengapung. Usahakan api kecil dan jangan terlalu besar, supaya adonan tidak pecah. Tahap yang kelima, jika bola-bola biji salak tadi sudah mengapung, tiriskan, lalu pisahkan. Air rebusan bola-bola biji salak tadi tinggal kita tambahkan gula merah atau gula aren. Jangan lupa ya, gula merah atau gula aren kita potong terlebih dahulu, yaitu potong cincang kasar agar memudahkan larut saat dimasak. Tahap yang keenam, aduk sampai gula larut, lalu tambahkan daun pandan. Setelah itu, tambahkan garam supaya gurih. Oh iya, karena air rebusan bola-bola biji salak tadi sudah kental, jadi kita tidak perlu menambahkan tepung sagu lagi ya. Jika air rebusan bola-bola biji salak tadi sudah dirasa matang, masukkan kembali bola-bola biji salak ke dalam air rebusan bola-bola biji salak. Aduk hingga rata. Masak sampai semua tercampur rata dan sudah dirasa matang. Jika sudah, matikan kompor dan biji salak siap disajikan. Berikut video yang bisa kami tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.